Kakak gue nangis sambil marah ke nyokap karena dia bilang dia udah teriak-teriak minta tolong ke nyokap, tapi nyokap diem aja, tetap sholat dan gak bangunin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channelnya PMK. Masih di set yang sama. Ya. Kita sekarang langsung aja mau bacain cerita dari teman Kliwon yang dari judulnya itu melibatkan keluarga ya. Ya. Melibatkan lettingan. Itu tadi obrolan kita off air. Oh, beda. Lettingan juga keluarga. Benar. Ada nama-namanya lagi tiap angkatan. Iya. Kayak SMA kan benar, juga. Benar. Kayaknya setiap apapun institusinya deh. Ada. Dari sekolah setiap angkatan lu kan juga ada. Gua ada Astrafas nama angkatan gua. Itu pasti. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Danu dan Mas Bimo, perkenalkan nama samaran gua Manda. Oke, ini perempuan ya. Ya. Gue mau cerita tentang nyokap gue yang disantet oleh keluarga tiri kakaknya bokap gue. Langsung aja. Jadi kejadian ini mungkin sekitar tahun 2011 atau 2012. Waktu itu gue masih kuliah semester awal. Bokap gue itu anak satu-satunya dari kakek dan nenek gue. Tapi dia punya abang tiri. Karena sebelumnya nenek gue udah pernah nikah dan cerai. Lalu nikah sama kakek gue dan lahirlah bokap. Dan bokap punya adik angkat juga. Kakek gue ini ninggalin 4 rumah dan tanah di daerah Lenteng Agung, Pasar Minggu. Pas nenek gue meninggal, akhirnya bokap gue mutusin buat jual rumah itu dan tanahnya. Bokap gue udah ngasih bagian buat abang tirinya, lalu adik angkatnya, dan adik-adik nenek gue dengan insya Allah seadil-adilnya. Tapi abang tiri bokap kayaknya dipengaruhin istrinya. Jadi gak terima. Dan gak mau kalau cuma dibeliin rumah. Mereka maunya dibagi rata. Tapi bokap gua gak mau. Karena itu adalah hak bokap sepenuhnya. Karena itu peninggalan bokapnya bokap gua atau kakek gua. Mulai dari situ terjadilah kerenggangan antara keluarga gua dan keluarga abang tiri bokap gua. Lanjut, gue jelasin dulu ya. Gue tinggal di rumah cuma bertiga. Gue, nyokap, sama kakak perempuan gue. Karena bokap gue tinggal di tempat usahanya. Waktu pertama kali kejadian aneh di rumah gue, malam-malam ada bunyi kayak tabung gas meledak. Kita serumah kaget dan ngecek ke depan pintu, ternyata gak ada apa-apa. Beberapa bulan dari situ ada gangguan. Tiba-tiba gelas minum bokap gue di rumah meledak sampai jadi serpihan yang halus banget. Padahal posisinya itu gelas lagi ditaruh di tempat gelas dan gak kesenggol sama sekali. Serpihannya halus banget. Serpihan halus yang meledak gitu loh mas, tahu kan ya? Ya oke, kebayang lah. Bukan pecahan yang gede-gede kayak gelas jatuh. Dari situ kita masih gak ada perasaan aneh sama sekali. Karena kita pikir itu normal. Mungkin kepanasan kena cahaya matahari, jadi gelasnya meledak. Pernah juga nyokap sempat cerita kalau dia mimpi di kamar dia tuh ada anak kecil duduk di meja riasnya. Pas nyokap doa, lalu anak itu hilang. Sekedar info, rumah gua ini lantai 2. Setelah kejadian nyokap lihat anak kecil, mulai dari situ gue tidur bertiga di kamar nyokap di lantai 1. Jadi di lantai 2 ini ada kamar gue. Sorry ya. Jadi di lantai 2 ini kamar gue sama kakak dan abang gue kosong. Oke. Setiap gue lewat kamar nyokap atau tidur di kamar nyokap, gue selalu lihat bayangan hitam mondar-mandir di kamar nyokap atau di ruang TV. Gue sempat bilang ke nyokap, "Mah, adik suka lihat bayangan hitam deh di kamar mama atau ruang TV." Nyokap gue gak ngegubris, karena dia tahu gue suka ngeliat hal-hal begitu. Tiap nyokap bangun buat sholat tahajud, dia suka denger kalau di lantai 2 itu ada orang yang suka lari-larian di atas. Tapi nyokap gak cerita,
karena takut anak-anaknya tuh jadi takut lah. Yang paling epik adalah gangguan yang diterima kakak gue. Dia pulang kuliah sore sekitar 4:30, lalu ketiduran di kamar nyokap pas maghrib-maghrib. Ya mungkin karena saking capeknya. Nyokap lagi sholat dan kepala kakak gue itu ada sejajar di kepala nyokap kalau sujud. Jadi kakak gue posisinya badannya tuh meringkuk, tapi badannya menghadap kiblat. Pas nyokap sholat, kakak gue ngigo kayak ketindihan. Dia bangun sendiri sambil nangis. Nyokap nanya, "Kamu kenapa?" Kakak gue nangis sambil marah ke nyokap karena dia bilang dia udah teriak-teriak minta tolong ke nyokap, tapi nyokap diem aja, tetap sholat dan gak bangunin dia. Nyokap gue bilang kakak gue gak teriak, cuma gitu doang kayak orang ngigo. Kakak gue bilang dia merasa dipeluk laki-laki berbulu. Dan maaf nih ya, kelaminnya nempel di area belakang dia. Dan ngerasa diraba bagian dadanya. Oke, berarti kayak dari belakang ya. Dipeluk dari belakang. Ini serem banget sih menurut gue. Lalu kakak gue nangis dan disuruh sholat sama nyokap. Mulai dari situ, satu-satu kejadian aneh muncul tiba-tiba. Seperti nyokap sakit tapi gak jelas sakitnya. Jadi nyokap gue itu guru SD. Dia berangkat kerja jam 5 pagi, pulang jam 3 atau jam 4 sore. Pas nyokap sakit, dia masih tetap ngajar karena dia ngerasa kalau pagi sampai sore badannya enak, gak sakit. Tapi pas pulang ke rumah badannya sakit. Apalagi kalau pas maghrib, dia tuh menggigil, lemes, gak nafsu makan. Pokoknya kayak orang tipes kalau kata nyokap. Nyokap masuk rumah sakit. Dirawat 5 hari di rumah sakit. Terus nyokap udah bisa pulang nih ceritanya. Dan udah sehat kayak biasa. Tapi gak lama besoknya dia sakit lagi. Dan ini lebih parah. Dia menggigil dan merasakan lagi kayak yang kemarin dirasain. Nyokap gak nafsu makan banget karena dia bilang kalau dia lihat nasi tuh dia ngeliat kayak belatung. Makanya dia gak mau sama sekali makan nasi. Sedih deh ngeliat nyokap, sedih banget ngeliatnya. Oke, kita coba buat ganti rumah sakit. Tapi gue merasa aneh karena tiap nyokap keluar rumah dia sehat, seger, gak pucet dan gak menggigil. Di rumah sakit kedua ini, dokter bilang nyokap gue ada penyakit jantung. Dikasih obat lah. Terus kita disuruh pulang. Sempet nyokap gue minum obatnya beberapa kali. Cuma nyokap gue kayaknya gak yakin kalau dia sakit jantung dan gak diterusin minum obatnya. Pas nyokap sakit ini, makin banyak banget gangguan-gangguan. Kayak keran nyala sendiri jam 2 pagi. Lantai 2 ada yang mundar-mandir. Pokoknya makin ada aja gangguannya sampai gue udah bukan di posisi takut lagi. Tapi udah marah, capek digangguin. Rasanya sedih banget karena saat kejadian itu gue cuma tinggal bertiga. Bokap gak pulang-pulang dan abang gue ngekos. Rasanya mau marah ke setannya. Dalam hati gue tiap ada gangguan gue marah banget kayak, "Wah anjing lu ya setan ya, beraninya sama nyokap gue lu. Tunjukin kalau lu berani, jangan cuma gangguin." Saking lelahnya tiap malam digangguin soalnya. Kakak nyokap gue dengar kalau adiknya ini sakit gak jelas. Tiba-tiba kakak nyokap gue datang bawa temennya yang ngerti hal-hal begitu. Sebut aja Pak Yoyo. Pak Yoyo nih muter dari lantai 1 ke lantai 2. Terus Pak Yoyo bilang, "Kalau saya kesurupan, tanya ya ini dari mana, siapa yang ngirim." Lalu tiba-tiba dia kesurupan dan muter-muterin rumah. Kita semua diem aja gak nanya karena shock dan bingung. Lah bener gak sih? Tiba-tiba dia sadar. Pak Yoyonya bilang, "Kenapa gak nanya?" Begitu. Terus dia bilang, "Ini banyak banget yang kirim, saya gak bisa bantuin." Pak Yoyo. Mas Yoyo gimana?
Dari situ nyokap gue berobat sendiri ke ustadz. Dia dikenalin temennya. Nyokap dikasih air doa lah, disuruh sholat malam dan lain-lain. Ya alhamdulillah nyokap sembuh. Dari situ rumah gue udah gak ada gangguan lagi, alhamdulillah. Sampai akhirnya kakak gue lagi beberes rumah. Di depan rumah itu ada pot buat tanaman yang gede banget. Tapi diisinya bukan sama tanaman, tapi sendal dan sepatu yang jarang dipakai. Oh ya. Dia bersihin itu dan ternyata nemu bungkusan plastik hitam. Pas dibongkar isinya tanah merah yang bulat, yang ada pas mau nguburin orang yang meninggal lah. Dibuanglah sama abang gua nih di kali dekat rumah gua. Wah pas nih tindakannya nih. Setelah bertahun-tahun berlalu, tiba-tiba di tahun 2022 kemarin, lebaran kemarin lebih tepatnya, si istri abang tiri bokap gua ini datang ke rumah minta maaf sama nyokap dan bokap. Padahal kita udah gak berhubungan nih dari tahun 2011-2012. Setelah dirunut, ternyata semua kejadian ini benar-benar nyokap gue dikirim santet. Yang sebenarnya santet itu buat bokap gue, tapi malahan nyokap yang kena. Makanya pas saat dikirimin beberapa kali itu kenanya ke gelas yang meledak, terus ke depan rumah yang ada suara meledak itu. Tapi semua itu udah berlalu. Keluarga gue juga udah maafin orang itu. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua sahabat PMK. Oke, segitu dulu Mas Dans dan Om Bims, thank you. Mohon maaf kalau tanda bacanya salah atau kurang ya. Karena ini pertama kali gue nulis cerita, semoga dibacain. Oh, Ya udah. ya. Ya udah. Dibacain nih. Ya. Oke. Oke. Ini cerita dari Manda ya? Manda. Panggilan, nama samaran ding tadi. Nama samarannya Manda nih. Cerita dari sebenarnya tuh santetnya tuh diarahkan ke bokapnya ya. Sebenarnya. Sebenarnya. Tapi iya. akhirnya yang kena itu nyokap. Ya. Karena bokapnya nggak pulang-pulang, apa gimana tadi ya? Bokapnya kan Bokapnya di ini, di apa namanya? dilindungi atau gimana? Di tempat kerja nih, tuh. Yang kena nyokapnya. Sebelum bener-bener kena, beberapa kali tuh ke barang-barang ya outputnya ya. Dar. Gelas, anjir gelas meledak tuh gimana coy? Mungkin plus Iya gitu. kayak ini loh, kayak kaca dipecahin iya jadi serbuk-serbuk kaca gitu serbuk kan. kaca. Tapi itu pun kan juga masih. Tapi mungkin gak sih lah kalau emang karena panas gitu kaca meledak tuh. Maksudnya pecah gitu. Kalau pecah sih bisa. Gue pernah tuh begitu tuh. Tapi piring. serius Iya. kepanasan. Enggak, Atau jadi gimana? piring habis gue masukin oven, Heeh. habis manesin Iya, apa? manasin makanan Apalah lah. gitu. Gue keluar, dingin kan. Oh, kaget. Gitu, kaget. Pecah, itu pun Ya itu pecah. kan karena perbedaan suhu yang kontras dan tiba-tiba kan. Iya. Iya, aneh cuy. Terus akhirnya nyokapnya sakit-sakitan. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah Manggil Om manggil Yoyo. Om Yoyo. Om Yoyo. Ren. Siap. Ini dia Nanti kalau saya kesurupan tanya ya. Ini dari mana? Datangnya dari siapa? Dia sudah menyerahkan diri. Itu mah gak nyembuhin. Ente mediator doang. masalahnya mediatornya ke diri sendiri le. Iya. Kan ribet. Masuk. Sop. Enggak. Ulah. Muter. Lah yang di rumah kan. Ini gimana nih? Sampai dikeluarin. Kenapa gak ditanya? Kenapa gak ditanya? Saya udah capek-capek kesurupan keliling lantai 1, lantai 2. Kenapa gak ditanya? Udah bingung kita. Enggak, ini udah banyak banget. Nih kebanyakan yang di rumah ini yang gangguin. Saya gak kuat. Saya gak bisa bantu. Om Yoyonya begini nih nanti nih. Halo. Nih Om Yoyonya bilangnya begini nih. Bilangin gila, gak waras. Acis Lombok. Kira di Kobuser dulu 2003. Enak aja lo bilangin aku gila. Enak aja. Orang aneh.
nanti kalau saya kesurupan, tanya ya. Siapa yang ngirim? Dari mana? Ya, Ya, yaudah. oke. Saya ngilang dulu. Ulang. Lah yang di rumah belum, baik. Kenapa ya? Gimana nih? Gimana nih? Ya orang nggak pernah ngeliat kan, ngeliat orang kesurupan prosesinya kayak gimana? Itu tuh yang Ya panik lah. itu tuh yang ini ya, yang apa namanya, yang Om Yoyonya ya. Itu kan setengah sadar setengah enggak tuh. Cocok, gak ada yang nanya. Gua udah Anjing juga yang punya rumah nih. Gue udah berusaha begini. asu. Gue gak ada yang nanya. Aduh, coba pas balik. Dia. Kenapa gak ada yang nanya? Itu Om Yoyonya ngeloyor aja sambil jalan tuh. Kayak ini, kayak yang dulu sempat viral tau gak lo yang? Aduh. Ya, ada tempe benguk masih bersama John ya. Aduh, nggak Wah, tahu. nah ini Nggak tahu lagi. lo search aja deh. Ya, Solo belum tidur. kan Oh gitu. iya tahu gue, ya video lama tuh. Iya, video Baldut, lama. biasa tuh Baldut tuh. Solo belum tidur. Baldut yang biasa suka gitu-gitu tuh. Tempe. Bocil lemes banget bocil. Nih. Solo belum tidur. Salah. Yang mana? Ini dia nih. Ya ada tempe benguk masih bersama Johan PH. Bajingan lontai loh kak. Oh, Solo belum tidur. Bajingan lonten lo kok. Om Yoyo tuh. Aduh. Orang-orang yang nanya, orang sing takon. Berat. Berat. Terlalu banyak di rumah ini. Aku nggak bisa bantu, ya. Akhirnya ibu pergi ke ustadz sendiri. Itu punchline itu. Om Yoyo nggak kuat bantu. Enggak, gue sebenarnya ya udahlah. Kalau Aduh, sakit tipikal pipi gua. kayak Om Yoyo begitu banyak tuh. Yang gue pikirin keluarganya yang cuman diem aja kan. Iya, hanya memantau. Itu bener-bener kepolosan yang bener-bener polos itu. Ya mau nanya gimana ya? Kalau saya kesurupan tanya nih dari siapa? Kesurupan muter-muter lagi kesurupannya. Kesurupan tuh diem aja. Dia memediatori diri sendiri anjir. Orang mau nyari orang ya biar dia yang nanyain gitu. Kamu siapa? Kan lo yang berpengalaman nih, lo yang punya kemampuan. Kalau saya kesurupan tanya. Saya coba tanya ya. Aduh. Apa sih kalimatnya dia nih? Sorry sebentar. Tadi itu begitu persis. Apa sih? Mana sih? Nih. Ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya penyelam kali ya. Kok penyelam? Iya. Kalau saya Tuh. Lalu tiba-tiba dia kesurupan dan muter-muterin rumah. Kita semua diem aja, gak ada yang nanya karena shock dan bingung. Bener gak sih? disangkanya gimmick. Tiba-tiba dia sadar. Pak Yoyonya bilang, kenapa gak nanya? Terus dia bilang, ini banyak banget yang ngirim, saya gak bisa bantuin. Orang cuma satu keluarga ibu tirinya. Lah, ini banyak banget yang ngirim, saya nggak bisa bantuin. Padahal tuh udah kadung kesel aja. Iya, udah Karena nggak sebel. ditanya. Sebel. Gimana sih nggak sesuai perjanjian gitu. Iya. Coba kalau ditanya, kan bisa sedikit ini kita acting. Ada-ada aja ya. Gue nggak nyangka lo ada begituan di tengah-tengah. Aduh. Selalu ada cerita. Nah itu tuh yang bikin si ibu tirinya istrinya si kakak tirinya tuh, ya kan? Minta maaf. Minta maaf Dateng. tuh. Dibuang ke kali, Kayaknya bebalik tuh bebalik saat ya. itu ada-adanya tuh. Wah. Tapi awalnya sinetron banget tadi itu. Yang Juga mana tuh. Mas, kamu cuma dapat bagian segini. Nggak bisa? Enggak dong, ya sudah. Ini kan sudah dibagi semua. Kamu kan sudah dapat rumah. Kamu sudah dapat rumah. Tidak bisa. Kalau kamu tidak mau memaksakan, kita cerai. Gitu. Kamu kira aku orang gila? Kau kira aku orang gila. Cis Lombok. Anjing, orang sawit. Ya udah. Ya udah. Terima kasih ya. Siapa dari Manda? Dah. Dadah.